Strategi apa yang bisa kita lakukan untuk membuat bisnis kurma atau jualan kurma itu bisa bertahan lama? Jadi nggak cuma dapat profit, dapat omset besar hanya di bulan Ramadan aja, tetapi di bulan-bulan selanjutnya. Nah, begini caranya. Khususnya ini silahkan buat teman-teman mitra seller White Crown, juga buat brand lain juga boleh, nggak apa-apa. Karena ini sharing biar kita sama-sama berkolaborasi mengedukasi masyarakat. Nanti kita panen bareng-bareng ya. Tetapi ya fokusnya tidak semata-mata uang, tetapi juga semoga video ini, semoga pembahasan di video ini menjadi sarana dakwah juga buat kita semua ya. Silahkan di-share biar ikutan dapat pahalanya juga. Nah, sebelumnya kalau nggak salah saya sudah pernah sharing bahwa ternyata kurma itu punya kriteria atau memenuhi kriteria untuk menjadi produk yang jangka panjang, menjadi produk yang tahan lama. Kalau saya sebelumnya mencontohkan Kopiko, itu aja adalah produk yang sebenarnya nggak tahan lama kan, nggak punya DNA tahan lama gitu ya sebelumnya. Tetapi ternyata Pak Subiakto, yang saya belajar dari beliau, ternyata bisa membuat permen yang awalnya hanya punya siklus hidup 1 tahun bisa menjadi bertahun-tahun, karena Pak Subiakto mengeluarkan permen Kopiko dari kategori permen, tapi dia menjadi kategori baru yaitu kopi. Jadi Kopiko itu sebenarnya kopi, permen, Kopiko. Jadi sebenarnya itu kan lagunya gitu ya, kopi, permen, Kopiko. Jadi bukan permen kopi, tapi kopi permen. Jadi sebenarnya Kopiko itu kopi, bentuknya permen, bukan permen, bentuknya kopi. Nah, itu dimasukkan atau dikampanyekan, diedukasikan ke masyarakat untuk menganggap bahwa Kopiko ini kopi loh, bukan permen. Jadi kalau kamu mau ngopi tapi nggak sempat ngopi, makan Kopiko atau ngemut Kopiko gitu ya. Nah, itu aja bisa dibikin kayak begitu, apalagi kurma yang ternyata setelah saya tahu dia punya DNA tahan lama ternyata. DNA tahan lama. Dia punya DNA atau punya karakter yang bisa mensupport dirinya, yaitu kurma itu sendiri, untuk bisa menjadi produk yang jangka panjang, dikonsumsi sepanjang saat, sepanjang waktu. Maksudnya bukan seharian makan kurma terus, maksudnya bisa dikonsumsi nggak cuma di bulan Ramadan gitu, tapi di hari-hari biasa pun dia layak untuk dijadikan makanan utama. Karena ternyata kurma ini, khususnya kurma ajwa sih ya, emang kurma ajwa sih, khususnya kurma ajwa ini didoakan Rasul menjadi asupan gizi untuk kita orang muslim, yang mana kalau kita makan kurma ajwa 7 butir aja tiap hari, pagi hari, maka seharian kita nggak akan kena sihir dan kena racun. Ya kita udah bahas ya, sihir itu berbagai macamnya, racun juga berbagai macamnya, nggak cuma racun yang kita konsumsi dalam makanan atau minuman yang kita makan, tapi ya radikal bebas dan sebagainya. Ya jadi kan macam-macam kan, racun apapun yang bersifat racun dalam tubuh kita menjadi nggak mempan sama kita saat kita makan kurma ajwa 7 butir setiap hari. Nah, berarti sebenarnya strateginya gimana untuk, pertama ya pastinya mengedukasi masyarakat untuk menjalankan sunnah. Jadi pagi hari itu sunnah nggak cuma sholat syuruk dan sholat duha, tetapi ada satu sunnah baru, yaitu bukan sunnah baru, sunnah lama yang sudah lama tidak dicanangkan, tetapi yuk kita canangkan bersama, yaitu memakan kurma ajwa. Itu kan sunnah yang nikmat sekali, rasanya kayak coklat kan, rasanya tuh enak banget. Harusnya orang muslim tuh nggak perlu makan coklat ya, karena coklat selain gulanya banyak jadi nggak sehat, ini kurma lebih sehat dan nggak kalah nikmat gitu ya. Nikmatnya tuh bener-bener malah lebih nikmat kalau saya bilang ya, kayak coklat banget lah. Bahkan mungkin coklat yang mirip-miripin kurma ajwa. Bukan ajwa yang kayak kurma, tapi coklat yang kayak kurma ajwa gitu ya. Nah, balik lagi, berarti sebenarnya gini, kalau mau bisnis kita
bertahan lama dalam menjual kurma ini, dalam bisnis kurma ini. Gini jadinya, Ramadan itu bukanlah waktu untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya sebenarnya. Justru Ramadan itu adalah awal untuk mengedukasi mereka, karena mengedukasi tentang budaya makan kurma ini itu ya memang paling pas itu ya momennya Ramadan, karena di Ramadan itu orang banyak beli kurma. Yang mereka tahu adalah itu adalah makanan sunnah untuk takjil, padahal ternyata nggak cuma untuk takjil tetapi untuk sarapan pagi. Nah tetapi kan dengan membuat mereka jadi yang lagi nyari kurma di bulan Ramadan itu banyak, sehingga potensi kita untuk mendapatkan pelanggan baru di bulan Ramadan itu jauh lebih mudah dibandingkan bulan-bulan lainnya. Nah, Ramadan itu adalah awalnya, persis kayak ibadah kita. Ramadan sebenarnya awal untuk melatih diri kita 11 bulan yang akan datang menjadi lebih baik. Persis di Ramadan ini juga harusnya jualan kurma itu seperti sedang melatih masyarakat, melatih atau membangun bisnis kita, melatih bisnis kita untuk bisa melayani masyarakat, khususnya masyarakat muslim, untuk terbiasa makan kurma di 11 hari berikutnya. Berarti sebenarnya panennya adalah di 11 hari berikutnya. Ramadan menjadi tonggak atau menjadi awal atau menjadi start kita mengedukasi atau mendakwahkan sunnah memakan kurma setiap pagi. Ya kalau pas Ramadan ya untuk makan sahur dan berbuka puasa, sunnah juga kan di berbuka puasa, ada dalilnya juga. Ya kalau dalilnya apa saya lupa ininya ya, redaksinya, tapi kan saya udah baca dari kitab Sahih gitu ya, bukan dari ini doang gitu ya, seliweran artikel gitu enggak, tetapi ada sumbernya gitu. Nah ternyata memang seperti itu. Nah berarti ya gitulah ya, jadi jangan jadikan Ramadan itu cuma buat panennya doang. Justru Ramadan itu baru nebar jala gitu, nebar jala untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan loyal di hari-hari berikutnya. Jadi siapapun yang menang di bulan Ramadan ini, maka 11 hari berikutnya akan menang. Loh Mas Dido ini sharing bisa ditonton banyak orang, bahkan brand kurma lainnya, nggak apa-apa. Justru kalau saya sendirian malah ngos-ngosan. Justru semakin banyak pengusaha kurma lainnya yang juga mengerti tentang mindset ini, akhirnya juga ikut berbondong-bondong mengedukasi atau mendakwahkan sunnah ini kepada masyarakat luas. Semakin luas, semakin banyak yang mengkampanyekan, berarti potensi ketersebarannya kan semakin luas. Potensi kampanye itu semakin berdampak luas, semakin banyak, semakin besar potensinya. Sehingga ya tinggal yang mana kurma yang paling berkualitas aja yang akan menang, gitu aja. Seperti Aqua itu dulu waktu pertama kali masuk jadi brand air minum pertama di Indonesia, kan mulai banyak pesaing-pesaing. Nah, Pak Tirto itu yang punya Aqua ini, yang pertama pendiri Aqua, founder Aqua ini nggak takut. Wah ini waktu yang tepat nih untuk menggenjot produksi lebih banyak. Kenapa? Karena yang mengkampanyekan air minum dalam kemasan semakin banyak, sehingga aku nggak capek sendirian mengedukasi market, katanya seperti itu. Nah sama, saya juga berpikir seperti itu untuk urusan kurma ini. Untuk urusan kurma ini saya berharapnya, saya ngomong kayak gini, semakin banyak mitra seller White Crown sendiri plus mungkin brand lain, pemilik owner brand lain dan mitra sellernya brand lain juga ikutan. Ayo kita dakwahkan sunnah Rasul, yaitu memakan kurma ajwa setiap pagi hari gitu. Jadi ya semoga kita jadi mendapatkan berkahnya bersama-sama gitulah. Kalaupun saya harus memenuhi semua kebutuhan kurma orang Indonesia khususnya di bulan Ramadan, mungkin belum sanggup juga. Baru beberapa kontainer aja yang bisa sanggup kita datangkan kan. Dan insya Allah orang Indonesia tuh muslimnya bejibun. Ada berapa persen? 80% lebih kayaknya kan. Dari 200 juta jiwa, berarti kan 270 juta jiwa, berarti ada lebih dari
180 orang, 180 juta orang itu muslim yang punya potensi makan kurma. Nah, nanti kan levelnya masing-masing. Yang jual grade A dibeli orang-orang berduit, ada yang mungkin kurma-kurma ajwa atau kurma lainnya yang bawah ya dibeli masyarakat menengah gitu. Jadi yang nggak gontok-gontokan, kok nggak akan habis pasar di Indonesia, Masya Allah, untuk beli kurma. Banyak banget, luas banget. Begitu aja, semoga bermanfaat buat mitra seller saya sendiri, White Crown ya, di brand kurma White Crown atau brand kurma lainnya. Kita bersinergi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.